2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya membacakannya sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mengambil tema kita pada malam hari ini sesuai dengan perikop kita, yaitu nasihat dari Allah. Sekali lagi, tema pada malam hari ini nasihat dari Allah. Saudari-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembahasan ayat Alkitab pada malam hari ini, saya mengajak saudari-saudari semua untuk mengingat, pernahkah kita menerima sebuah pesan dari seseorang atau nasihat dari seseorang yang kita berpikir bahwa nasihat itu rasanya sangat berbeda? Ya, contohnya dari ayah kita, dari ibu kita, atau kakak rohani kita, atau juga mungkin saja ada dari pacar kita. Jangan-jangan Allah sedang memakai orang-orang yang seperti itu untuk menasihati kita melalui orang tersebut. Ya, mungkin saja itu berasal dari Allah. Suatu ketika kakak saya sebelum saya datang ke pelita dunia, dia berpesan kepada saya, "Widaman, jika kamu sampai di pelita dunia, sempat kamu kena SP atau keluar ada suatu masalah, pasti saya akan datang ke kampus kalian dan saya keluarkan kamu dari kampus dan kembali ke Pulau Nias." Jadi itu satu nasihat, walaupun hanya sedikit, tapi itu sangat berharga di dalam hidup saya. Itu yang saya pegang sampai saat ini, dan saya pikir itu mungkin juga itu dari Allah, supaya saya fokus dengan tujuan saya. Jadi puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan sudah menolong sampai di titik ini. Kalau kita melihat konteks pada malam hari ini, dalam perikop kita pada saat ini, Rasul Paulus memberi surat kepada jemaat di Korintus dengan tujuan memberi nasihat. Ya, mereka pada saat itu, Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanannya pada saat itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Salah satunya memberi nasihat. Itu adalah tanggung jawab mereka sebagai seorang hamba Tuhan. Bisa kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 11 sampai 16. Di situ dia menjelaskan bahwa Rasul Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, nasihat Allah melalui Rasul Paulus kepada kita pada malam hari ini juga terdapat di ayat 17 ini. Dia mengatakan di dalam itu hidup baru. Apa artinya hidup baru? Hidup baru adalah memulai kehidupan yang berarti di dalam Kristus, atau masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Suatu keadaan di mana kehidupannya sudah berubah atau tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Hidup baru juga dapat diartikan memiliki suatu nilai yang berbeda dengan orang lain. Dia berbeda dengan orang lain. Ya. Orang yang sudah lahir baru tidak merasakan rasa sakit, tidak merasakan rasa lelah. Dia selalu bangkit di setiap apapun yang menjadi kelemahan-kelemahannya. Dalam bahasa Inggris, don't give up. Yes. Jadi jangan menyerah.
Tuhan menggunakan setiap penderitaan sebagai batu asa untuk membuat manusia semakin tajam. Dan ada pepatah juga mengatakan bahwa Tuhan membawa manusia ke dalam air yang sangat dalam bukan untuk menenggelamkan mereka, tetapi apa saudari? Untuk membersihkan mereka. Jadi selagi masih muda, mari kita melakukan yang terbaik. Karena ada saatnya di mana kita berada di titik kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain penyesalan yang selalu datang silih berganti. Pepatah mengatakan juga penyesalan selalu datang terlambat. Jadi mari kita mempergunakan masa muda kita untuk melakukan hal-hal yang sudah dipercayakan kepada kita, suatu proses yang kita. Nah, ada beberapa ciri orang yang sudah lahir baru. Yaitu yang pertama, hidup di dalam terang seperti dia hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang seperti dia hidup dalam terang. Salah satu membacakan dari 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Terima kasih. Jadi saudari, ciri yang pertama orang yang sudah lahir baru itu hidup di dalam terang seperti Kristus hidup di dalam terang. Yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Ciri orang yang sudah lahir baru yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Kami tiba baca di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, terima kasih. Jadi ciri yang kedua sebagai orang yang sudah lahir baru yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, tidak mau menjadi hamba dosa. Di Elda buka dalam Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, amin, terima kasih. Ciri yang ketiga, tidak mau menjadi hamba dosa. Ciri yang keempat yaitu bersaksi dan menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Bersaksi dan menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dek Yusnia baca dalam 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab ini adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin, terima kasih. Jadi ciri orang yang sudah lahir baru itu bersaksi dan menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yang kelima, ingin berbuah yang indah. Dek Nofling baca Matius 12 ayat 33.
ayat 33. Firman Tuhan, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin, terima kasih. Jadi ciri yang kelima, orang yang sudah lahir baru ingin berbuah yang indah. Yang keenam, ciri yang keenam adalah hidup selalu terberkati dalam Tuhan Yesus dan apa saja yang diperbuatnya berhasil dan beruntung. Diminta Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Dia seperti pohon yang di dalam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak lebat daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih. Jadi ciri yang keenam ini terdapat dalam Mazmur 1 ayat 3. Hidup selalu terberkati dalam Tuhan Yesus dan apa saja yang diperbuatnya berhasil dan beruntung. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang sudah lahir baru. Seperti yang di ayat 17 ini tadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudari-saudariku, ada sebuah cerita, kisah sebuah sarung tangan. Nah, di sebuah meja ada sebuah sarung tangan. Sarung tangan itu dibuat untuk bekerja, untuk mengangkat, membangun, dan melakukan banyak pekerjaan. Suatu saat, seseorang mengatakan kepada sarung tangan itu, "Hai sarung tangan, angkat buku itu di sampingmu." Apa yang terjadi? Tidak ada terjadi apa-apa. Kemudian, yang seorang ini berpikir, mungkin sarung tangan ini membutuhkan sebuah komitmen atau motivasi. Lalu seseorang ini mengatakan, "Ayo sarung tangan, kamu pasti bisa. Angkatlah buku yang ada di sampingmu." Tetapi apa yang terjadi? Tetap tidak terjadi apa-apa. Seseorang ini berpikir lagi, mungkin sarung tangan ini perlu didesain lagi dengan desain yang berbeda. Ketika suatu saat dia mendesain sarung tangan ini, tapi apa yang terjadi? Tetap tidak ada terjadi apa-apa. Dia tidak bisa mengangkat buku itu. Kemudian seseorang ini berpikir, dia mengumpulkan banyak sarung tangan di atas meja dan mengatakan kepada sarung tangan itu, "Ayo sarung tangan, angkatlah buku yang di sampingmu itu." Tapi apa yang terjadi? Tidak ada juga terjadi apa-apa. Tentu saja saudara-saudara, sarung tangan ini bisa melakukan pekerjaannya apabila sebuah tangan yang hidup masuk ke dalam sarung tangan itu. Baru dia bisa mengangkat buku-buku yang tadi dan apapun pekerjaan. Nah, kalau kita berpikir dalam kehidupan kita bisa melakukan semua pekerjaan kita apabila Tuhan Yesus Kristus masuk dalam diri kita, ada dalam diri kita. Nah, itu seorang ciri manusia yang baru, yang sudah lahir baru di hadapan Tuhan, yang sudah berubah total di hadapan Tuhan. Tuhan ada dalam dirinya. Tuhan yang hidup ada dalam hatinya. Nah, pada malam hari ini saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam firman-Nya ini supaya kita melakukan segala sesuatu pekerjaan, tanggung jawab kita itu
hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan yang menjadi aplikasi kita, mari kita hidup dalam nasihat-nasihat Allah. Setiap firman yang kita dengar setiap saat, setiap waktu, mari kita mempergunakannya, mari kita melakukannya semampu kita. Dan Tuhan akan bertindak untuk menolong kita dalam setiap apapun yang persoalan yang kita alami. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Walaupun kami banyak kekurangan Tuhan, tetapi kami percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang kami dengarkan dapat mengubah hidup kami menjadi baru di dalam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami dan dosa kami Tuhan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.